Aku adalah Zero. Bajingan sepertimu ini datang dari mana? Apa kamu layak untuk memasuki ruangan ini? Ujar Diska sambil menahan Damar. Damar menatapnya dingin. Berjalan melewati Diska dan berjalan ke arah Clara. Dia segera meraih Clara sambil tersenyum dan mengusap-usap kepalanya. Maaf, aku terlambat. Wah, saat Clara melihat keberadaan Damar, dia merasa seperti seluruh organ dan saraf dalam tubuhnya seolah berhenti sesaat. Dia segera memeluk Damar dan menangis kencang. Mereka ingin memperkosaku. Raut wajah Diska seketika berubah. Dia mengerutkan dahinya. Clara, kamu ini jangan asal bicara. Kita di sini hanya ingin minum bersama dan kamu sendiri yang datang. Mengapa kamu berbicara seolah-olah kami berbuat sesuatu yang membuatmu menyesal? Keluarga Tandialo telah mendidik putranya dengan baik rupanya. Ujar Arya sambil mengangkat kepalanya. Diska, sampai jumpa besok. Diska mengubah ekspresinya. Dia benar-benar tak menyangka jika masalahnya akan berubah jadi seperti ini. Sebenarnya dia dari awal sudah berbuat macam-macam pada Clara. Tetapi dia tak menyangka kalau Arya akan datang sendiri mencari Clara. Kedudukan Clara di Bank Royal sebenarnya bukan juga termasuk orang yang penting. Dia mengira jika nanti terjadi sesuatu, akan bisa dibicarakan secara pribadi dan akhirnya akan diselesaikan dengan uang. Tetapi dimulainya kemunculan Arya, demi Clara, dia dengan keluarga Tandialo seperti sedang berada di ujung tanduk. Dia menelan ludahnya, tanpa sadar menoleh ke arah William, seolah berusaha meminta pertolongan. Tetapi William hanya menundukkan kepala sedari tadi dan bahkan tak berbicara sepatah kata pun. Sudah berakhir, hati Diska merasa tak tenang. Kejadian ini benar-benar di luar dugaannya. Masalah ini benar-benar menyinggung Bank Royal. Jika sampai merembet ke keluarganya, maka ditakutkan seluruh keluarga akan kehilangan semua harta warisannya. Sedangkan Damar yang berada di sebelahnya, saat mendengar perkataan itu tatapan dingin seolah memancar dari matanya, lalu dia bangkit dan seketika ia melayangkan sebuah pukulan ke kepala Diska. Padahal Damar sama sekali tak menggunakan kekuatannya, karena bagaimanapun ini sedang di depan banyak orang, tetapi jika dilihat pukulannya itu tidak bertenaga kecil juga. Namun pukulannya itu ditahan oleh pria bertopi itu, kemudian William mengangkat kepalanya dan menertawakan Damar, bocah, kekuatanmu boleh juga. Lalu dia menatap ke arah Arya dan berkata, Arya, sudah cukup. Arya sepertinya mengenal William, ekspresinya perlahan berubah. Mengapa kamu bisa di sini, keluarga Tandialo sudah. Cukup tahu saja, aku memberi kamu muka. Masalah ini berhenti sampai di sini. Kalau tidak, aku bisa menjamin. Tak akan ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan Bank Royal, ujar William. Sebanyak orang yang berkedudukan tinggi di Bank Royal, William tahu mengenai keberadaan mereka dan memiliki hubungan yang mendalam dengannya, dan dia juga mengetahui keberadaan Red Lotus. Dia juga paham jika Red Lotus merupakan pembunuh kelas kakap. Mereka banyak mengendalikan banyak penguasa dan aset di belakang mereka sangatlah mengerikan. Wajah Arya terlihat ragu. Tanpa sadar dia menatap Damar dan melihat Damar telah menarik kembali pukulannya, terduduk di sofa dan memeluk Clara. Baiklah, aku juga akan memberikanmu muka. Masalah ini berakhir sampai di sini, ujar Arya sambil menghela napasnya. Dia sendiri sedikit tak berani bertaruh untuk itu. Kemisteriusan Bank Royal, tetapi jika dibandingkan dengan kelompok pembunuh seperti Red Lotus, dia tak boleh takut dengan itu. Damar dari awal sampai akhir tak bersuara. Dia memeluk Clara dan perlahan berkata, tak apa, aku sekarang akan membawamu pergi. Kali ini, Diska dan Rizky tak lagi menahannya. Dia berjalan ke sisi Arya, dan dengan pelan berkata, aku pergi terlebih dulu. Arya menatap dalam-dalam ke arah Diska, lalu dia dan Damar bersama pergi meninggalkan bar itu. Wajah Diska sudah tak karuan, dia masih khawatir jika Arya akan berbalik melawan mereka. Pada saat itu, Diska tak mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dia justru menambah masalah baru yang serius, keluarganya pasti akan menghukumnya karena hal ini. William yang melihat Diska yang seperti itu, menepuk-nepuk pundaknya dan berkata, tak perlu khawatir, aku sudah bicara. Dia tak akan berani bertindak apapun padamu. Terlihat senyum mengejek dari ujung bibirnya. Diska menghela napasnya dan menatap ke arah Rizky, mengerutkan dahinya dan berkata, bagaimana caranya Arya bisa datang? Kedatangan Damar, dia langsung mengetahuinya. Clara memberikannya kabar, lalu ponselnya direbut olehnya. Dia bahkan sengaja membiarkan Damar datang, berencana ingin memberikannya pelajaran. Tetapi dia tak menyangka jika penanggung jawab dari Bank Royal juga ternyata malah datang juga. Wajah Rizky pun sudah tak karuan, dia masih memikirkan masalah dengan Arya barusan. Keluarga mereka berbeda dengan keluarga Tandialo. Keluarga Sitara kini sedang dilanda banyak krisis jika Bank Royal masih menargetkan mereka. Bagi mereka ini akan menjadi masalah yang besar.
Bagaimana aku bisa tahu? Barusan saat kami menahan Damar untuk menerobos masuk, dia tiba-tiba saja datang. Aku mana berani menyinggungnya, ujar Rizky. Wajah Diska sudah tak karuan lagi. Dia melambaikan tangannya. Sialan, sudahlah, Kak William, kita pergi ke tempat lain. William mengusap-usap dagunya berkata, wanita barusan telah membuatku membara. Kamu bawa aku ke klub DX saja. Baiklah, aku akan membawamu ke klub paling top di kota LH. Ujar Diska sambil menyeringai. Di depan pintu, Damar masih merangkul Clara berjalan ke tempat mobil Arya yang terparkir. Arya menatap Clara dan juga Damar. Keluarga Tandialo sedang bersama dengan orang-orang lainnya. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Damar mengusap-usap hidungnya. Aku paham, tolong antarkan Clara pulang dulu saja. Saat mendengar itu, Clara yang berada dalam rangkulan Damar, tanpa sadar langsung memegang erat baju Damar. Tidak, kamu yang antarkan aku pulang, aku takut. Seluruh badannya gemetaran saat itu. Wanita manapun yang baru saja mengalami kejadian seperti tadi, pasti merasa seluruh tubuhnya telah runtuh. Damar mengerutkan keningnya. Dia menepuk-nepuk leher Clara dengan lengannya. Clara perlahan-lahan menutup matanya dan pingsan. Dalam situasi seperti ini, membuatnya tertidur sejenak justru akan membuat keadaan psikisnya menjadi lebih tenang. Damar membuka pintu mobil dan membawanya Clara masuk ke dalam. Simpan kontak WhatsAppku saja. Aku akan memberitahukan alamat rumahnya padamu. Arya mengerutkan dahinya dan menatap Damar. Dengan sungkan berkata, Anda berencana. Damar menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu kamu hati-hati. Oh ya, kakek selalu membicarakanmu dan bilang kalau selama 3 tahun ini kamu belum pernah menghubunginya lagi, ujar Arya. Damar dengan senyum berkata, jika ada kesempatan berkunjung ke kota NJ, aku pasti akan mampir ke sana. Baiklah kalau begitu, aku pergi mengantarkan Clara pulang dulu, ujar Arya sambil tersenyum. Mereka berdua telah bertukar kontak WhatsApp. Arya mengendarai mobilnya mengantar Clara pulang. Damar mengusap-usap hidungnya dan melirik ke pintu masuk bar. Terlihat seorang pria muda mengenakan sweater. Orang itu semenjak Damar mulai memasuki bar itu, dia tetap berada di sana mengikutinya. Tak tahu siapa yang mengirimnya datang, ujar Damar sambil mengusap-usap hidungnya. Ia tak memedulikannya, lalu berjalan ke sisi yang gelap dan mulai mengeluarkan sebatang rokok, dan menyalakan koreknya. Tatapannya menatap ke arah pintu masuk bar. Tak berselang lama, dia melihat Diska dan William yang berjalan keluar dari dalam bar. Melihat mereka berdua, tatapan mata Damar memancarkan auranya. Keduanya masuk ke dalam mobil sport putih dan mulai melajukan mobilnya. Tetapi pada saat itu, Damar segera bergerak seperti seekor citah. Damar tiba-tiba berlari keluar dan kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan mobil itu. Astaga, cepatnya. Wadi yang sedari tadi mengikuti Damar pun terkejut. Dia dengan cepat mengejar Damar namun dia kehilangan jejak dan tak bisa mengikutinya lagi. Jalanan ini merupakan jalan yang membentang lurus, tak ada persimpangan jalan. Damar menyusuri sepanjang jalan. Saat telah sampai ke tempat yang sepi, dia melihat tanda jalan di depannya. Lalu dia mengerahkan tenaga di tumpuan kakinya dan mulai melompat dan hinggap di tanda jalan itu. Dari kejauhan mobil sport berwarna putih itu menyalakan lampu sorotnya. Kecepatannya tak terlalu tinggi dan melaju dengan santai. Di dalam mobil, Diska masih mengobrol dengan William tentang betapa bagusnya klub malam yang dia rekomendasikan itu. Mereka tak memperhatikan, di tanda jalan yang berada di depan itu, Damar telah berdiri di atas sana, memperhatikan mereka dengan tatapan mautnya. Saat mereka melewati tanda jalan itu, Damar kemudian melompat. Diska kemudian mengerutkan dahinya. Dia melihat di bagian depan mobilnya seperti ada sesosok bayangan, namun sudah terlambat baginya untuk menginjak rem. Buk, Damar merosot ke arah depan mobil. Damar kemudian mengarahkan pukulan ke kap mobil sport putih itu. Kap mobil itu pun terlihat ringsek dan bagian belakang mobil pun terlihat miring ke atas dan seluruh badan mobil pun seketika terbalik. Brak, lalu mobil itu pun menghantam pembatas jalan. Ini dia Night Watcher Zero. Pembunuh di muka bumi yang menakutkan. Kekuatan Dewa Night Watcher. Tatapan mata Damar terlihat sangat dingin. Dia melihat ke arah mobil yang menghantam pembatas jalan itu. Ia jalan perlahan menghampirinya. Di dalam mobil, baik Diska maupun William, kepalanya telah berlumuran darah dan Diska terlihat tak berkutik sama sekali. Dia membalikkan badannya ke sana, dari kejauhan melihat sepasang kaki yang berjalan ke arahnya. Tolong, tolong. Dia ingin meminta pertolongan. Tetapi tak ada yang menolongnya. Damar pun kemudian menendang dahinya dan seketika Diska pun pingsan. Brak, pada saat itu, pintu mobil yang lain terbuka. William berusaha untuk keluar dari mobil itu. Damar tersenyum sinis, lalu Damar pun menghampirinya dan berjongkok di hadapannya. William mengangkat kepalanya. Dia menatap Damar sambil menggertakkan giginya.
Ternyata kamu, aku ternyata lengah. Tak disangka ternyata kamu adalah petarung tersembunyi. Damar tak mempedulikannya. Dia kemudian mengeluarkan pisau belati dari pinggangnya. Keringat dingin pun mulai bercucuran dari dahi William. Kamu ingin membunuhku hanya karena wanita biasa itu. Aku merupakan bagian dari Red Lotus. Kamu yang memiliki keterampilan seperti itu, pasti tahu tentang Red Lotus. Kamu yakin mau menantang Red Lotus? Red Lotus. Karena satu kalimatku saja, si Lukas Hadrian itu telah bersembunyi di dataran tinggi di seluruh dunia ini selama bertahun-tahun. Kamu mau mengancamku dengan menyebut nama Red Lotus. Cibir Damar. Kamu adalah pupil mata William seolah menyusut. Dengan dinginnya Damar berkata, seperti yang kamu pikirkan, aku adalah Zero. Bersambung.